Om Swastiastu. Selamat petang umat sedharma yang saya muliakan. Kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga umat sedharma sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa. Semoga pula apa yang telah dikerjakan pada hari ini memberikan hasil terbaik bagi kehidupan kita semua. Umat sedharma yang berbahagia, siapapun pasti tidak akan menyangkal bahwa semua orang menginginkan segala hal yang terbaik bagi dirinya dan juga bagi kehidupannya. Untuk bisa mewujudkan kehidupan yang baik, semua itu harus diawali dari diri sendiri terlebih dahulu. Artinya, semua orang harus melakukan kebaikan-kebaikan untuk bisa menjadikan diri dan kehidupannya menjadi baik pula. Lantas, seperti apakah perbuatan baik itu? Dalam sastra suci Sara Samuscaya, sloka 42 disebutkan bahwa segala perilaku orang yang bijaksana, orang yang jujur, orang yang satya wacana, orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, dan tulus ikhlas lahir batin, pasti berlandaskan dharma laksana beliau itu. Laksana beliau itulah patut dituruti. Jika telah dapat menurutinya, itulah dinamai laksana dharma. Demikian pula Sara Samuscaya sloka 46 menyebutkan, adapun orang yang sama sekali tidak melakukan laksana dharma adalah seperti padi yang hampa atau seperti telur yang busuk. Kenyataannya ia ada, tetapi tidak ada gunanya. Umat sedharma yang saya muliakan, terkait dengan perbuatan baik, dalam kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Semoga dapat dijadikan cerminan dan pedoman bagi kita semua. Dahulu kala, hiduplah seorang wanita yang hidupnya miskin. Ia memiliki seorang putra yang saat itu baru berusia 5 tahun. Pekerjaan sehari-hari wanita itu hanyalah sebagai buruh, atau terkadang ia meminta-minta supaya bisa melanjutkan hidupnya. Pada suatu hari, wanita tua ini tengah meminta-minta di pasar. Sambil berjalan, ia memegang tangan anaknya. Ketika tengah berjalan di antara keramaian, tanpa diketahui oleh si wanita tua itu, anaknya mengambil sebungkus nasi
yang ada di meja seorang penjual makanan. Setelah beberapa jauh, barulah ia sadar bahwa anaknya tengah memegang sebungkus nasi. Ia pun bertanya kepada anaknya, "Nak, dari mana kau memperoleh makanan itu?" "Aku mengambilnya dari meja seorang penjual makanan," jawab anaknya. Si wanita tua menyadari bahwa anaknya telah melakukan perbuatan mencuri. Tetapi ia diam saja karena perutnya yang lapar telah mengalahkan akal sehatnya. Semenjak hari itu, si anak menjadi terbiasa mengambil barang-barang yang diinginkannya. Mula-mula ia mencuri makanan atau buah-buahan. Ketika usianya menginjak usia belasan, ia sudah terbiasa mencuri ternak atau hewan peliharaan milik orang lain. Hasil curiannya, ia makan bersama ibu atau teman-temannya, atau ia jual di desa tetangga supaya tidak tercium kejahatannya itu. Tahun berganti tahun, anak si wanita itu pun tumbuh menjadi lelaki yang kuat dan cekatan. Kemahirannya mencuri pun semakin lihai, hal mana menimbulkan keresahan dan kemarahan dalam hati masyarakat. Sehingga warga masyarakat pun sepakat untuk menangkap si pencuri itu. Ternyata apa yang menjadi keinginan masyarakat itu pun terwujud. Seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, suatu ketika pasti akan terjatuh juga. Demikian akhirnya si pencuri itu pun berhasil ditangkap saat berada di rumahnya beserta barang-barang yang membuktikan perbuatan mencurinya. Ketika petugas keamanan meringkusnya, ia berontak dan memanggil ibunya dengan penuh kemarahan. "Ibu, ini semua kesalahan ibu. Kenapa dulu ibu tidak memarahiku saat mencuri? Kenapa ibu membiarkan aku menjadi pencuri? Kalau saja ibu dulu melarangku dan memarahiku, maka semua ini tidak akan terjadi." Wanita tua itu hanya terdiam, tak menjawab sepatah kata pun. Dalam situasi itu, seorang warga berteriak kepada si pencuri itu, "Hai anak muda, kau tidak bisa menyalahkan ibumu. Memang benar apa yang kau katakan, bahwa ibumu tidak pernah memarahimu karena melakukan perbuatan mencuri. Tapi ibumu juga tidak pernah menyuruhmu untuk mencuri. Apa yang kau lakukan itu adalah berasal dari pikiran dan keinginanmu sendiri. Jadi semua perbuatanmu adalah tanggung jawabmu." Warga masyarakat itu pun mengikat si pencuri dan membawanya ke penjara. Umat sedharma yang saya muliakan, dari cerita tersebut
dapatlah sekiranya memberikan gambaran kesadaran kepada kita bahwa sebaik apapun kita menutupi atau menyembunyikan perbuatan jahat atau perbuatan tidak baik, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Siapapun pasti tidak menginginkan dijahati oleh orang lain. Karenanya, janganlah berpikiran apalagi melakukan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Oleh karenanya, usahakanlah selalu perbuatan itu hendaknya senantiasa berada di atas jalan kebaikan. Hal itu ditegaskan dalam sastra suci Sarasamuscaya Sloka 21 yang berbunyi, maka orang yang melakukan perbuatan baik, kelahirannya dari sorga kelak, menjadi orang yang rupawan, gunawan, muliawan, hartawan, dan berkekuasaan, sebagai buah hasil perbuatan yang baik didapat olehnya. Demikian pula Sarasamuscaya Sloka 41 menyebutkan, maka yang harus Anda perhatikan, jika ada hal yang ditimbulkan oleh perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak menyenangkan dirimu sendiri, malahan yang menimbulkan duka dan sakit hati, perbuatan itu jangan hendaknya Anda lakukan kepada orang lain. Jangan tidak mengukur baju di badan sendiri. Perilaku Anda yang demikian, itulah dharma namanya. Penyelewengan ajaran dharma jangan hendaknya dilakukan. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.